ceritakan sedikit, ini fiktif tapi cukup realistis. Berdasar pengalaman saya saat bekerja di industri. Jadi ceritanya Anda sudah lulus di Teknik Industri UGM, kemudian diterima di dream work Anda, tempat Anda bekerja, tempat impian ya. Di hari pertama Anda masuk kerja, jam 8 pagi dipanggil oleh bos. Kebetulan kantor Anda di headquarter di Tanjung Priok, Jakarta. Waktu dipanggil oleh bos, Anda kemudian diberi tugas. Mas, Mbak, dari Teknik Industri UGM kan ya? Kami tahu jago-jago analisisnya. Saya mau minta tolong. Ya Mas, Mbak. Siapa? Siap, Bu. Apa tugasnya? Gini loh, kita itu kan punya 2 pabrik. Yang satu di tempat kita ini, di Tanjung Priok. Katakanlah di lokasi A. Kita juga punya lokasi B yang ada di Subang. Dan kita menduga bahwa karyawan yang di pabrik di A, Priok, itu lebih rajin daripada karyawan yang ada di Subang. Coba dong, ini masih rumor. Bisa nggak kamu konfirmasi apakah rumor tersebut benar? Apakah memang yang di Priok ini lebih rajin daripada yang di Subang? Oke Pak, Anda kan hanya bisa menjawab seperti itu. Siap, akan kami laksanakan. Akan saya laksanakan. Waktunya berapa minggu Pak? Seminggu? 2 minggu? Anda bayanginnya masih kayak mau mengerjakan tugas kuliah yang sampai 1 semester. Oh, tidak 1 minggu dek, kata bos Anda. Saya itu nanti habis makan siang sudah mau ada rapat besar sama direktur membahas hal ini. Jadi, tolong selesaikan tugas Anda dalam waktu 3 jam. Jam 11 itu report sudah ada di meja saya, sudah di print keren. Semangat ya dek, tolong dikerjakan. 3 jam mengerjakan. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan dalam 3 jam itu? Duduk di pojokan sambil nangis, gini. Atau gimana? Oke. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kasus 4 ini punya struktur yang mirip dengan kasus 3. Struktur masalah yang mirip dengan kasus 3. Bahkan, masalah seperti ini, strukturnya sangat umum terjadi di luar sana. Strukturnya kira-kira apa? Di perusahaan, ada sebuah masalah, sudah ada dugaan awal, tapi belum yakin, sehingga perlu ada evidence. Datanya belum ada. Bos ingin kita melakukan analisis. Nah, kita akan melakukannya di sini. Tentunya karena engineer speak with data, ini kata-kata Pak Alfa ya, maka kita tidak bisa serta-merta menjawab, oke Pak, saya udah bisa jawab sekarang. Kayaknya sih betul Pak. Soalnya saya pernah ke Subang waktu itu 1 hari, rasa-rasanya kok di sana memang males-males Pak. Jawaban dengan rasa-rasanya itu bukan jawaban anak teknik, apalagi anak teknik industri. Anda akan dikejar dengan mana datanya, mana bukti analisisnya. Memang benarkah ya itu yang terjadi? Jadi, mau nggak mau kita harus mengikuti sebuah proses yang baku. Mengikuti sebuah kerangka kerja yang baku. Saya sudah sediakan kerangka kerja bakunya pada slide sebelumnya. Kita akan gunakan itu untuk menyelesaikan tugas di kasus 4 ini. Ini framework atau kerangka kerja teknik industri kita. Jadi sebelum kita masuk ke kasus 4 tadi, kita bahas di sana, saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya anak teknik industri dalam konteks menganalisis data dan mengambil keputusan, itu kita hidup di 2 dunia. Wah, kayak amfibi ya. Jadi ini, yang di sebelah bawah adalah dunia real, tempat kita sekarang hidup, bekerja, memecahkan masalah. Tapi di samping dunia real, anak teknik industri itu juga jago untuk bekerja di dunia analitis. Nah, dan kita saat menyelesaikan masalah-masalah dalam konteks data analysis,
selalu akan berpindah-pindah dari dua dunia ini. Dari satu dunia ke dunia satunya. Sekarang kita lihat. Waktu di case 4, waktu bos mengatakan apa benar lokasi A lebih rajin daripada lokasi B, berarti bos sedang mengidentifikasi kebutuhan atau masalah atau kesempatan. Seperti yang ada di poin 1 ini. Dan kita, karena ini masih di bawah garis, berarti langkah 1 itu ada di dunia real. Anak teknik industri selalu memulai analisisnya dari mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau kesempatan di dunia real, tidak di awang-awang. Kebetulan kalau kasus 4 tadi yang mengidentifikasi bos kita, yaitu ada dugaan bahwa yang di Subang lebih malas daripada yang di Priok. Itu adalah masalah. Oke. Kadang-kadang anak teknik industri harus bertanya balik saat diberi tugas. Tidak serta-merta, yes bos, langsung kerjakan. Kadang-kadang pada tahapan 1 ini kita mengkonfirmasi lebih dahulu. Benar pak maksudnya seperti ini. Apakah iya yang dimaksud seperti ini? Bukan seperti itu. Nah, itu kadang dilakukan. Tapi poinnya adalah kita mengidentifikasi masalah. Setelah masalahnya teridentifikasi dengan jelas, kita akan berpindah dunia ke dunia analitik. Langkah 2, 3, 4, dan 5 itu langkah-langkah yang dilakukan di dunia analitik, tidak di dunia real. Setelah kita diberi tugas dan ada masalah bahwa apa benar di pabrik A itu lebih rajin daripada di B, dan datanya, ini poin 1, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan data. Kumpulin data. Tentang apa? Tentunya yang terkait dengan poin 1. Karena kata kuncinya adalah tingkat kerajinan, berarti Anda harus bisa mengumpulkan data tentang hal ini. Rajin. Pertanyaan berikutnya adalah, ini masih di poin 2, sebelum kemudian Anda ngumpulin data, Anda kan harus paham dulu. Yang dimaksud dengan rajin dan tingkat kerajinan itu apa? Anda harus definisikan. Setelah itu, baru Anda cari cara ngukurnya. Mau pakai apa ya tingkat kerajinan itu? Bisa jadi pakai presensi, sidik jarinya. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga dari produktivitasnya. Bisa jadi kan orang masuk tiap hari tapi di dalam kantor hanya bengong, nge-game saja. Dari sisi presensi bagus, tapi dari produktivitas jelek. Dan seterusnya. Nanti di kuliah-kuliah berikutnya Anda akan diajari cara itu. Menentukan apa yang dimaksud dengan kerajinan, atau kalau di case sebelumnya kan keren dan sebagainya, itu apa? Dan juga diajari cara mengukurnya. Itu masih bagian dari tahap 2. Kalau Anda sudah bisa menangkap arti dari rajin dan bisa mengukurnya, kemudian Anda melakukan pengukuran. Itu masih di tahapan kedua. Jadi bisa dibagi 3 ya, 2A, 2B, 2C. Mengukur. Mengukurnya inilah yang kita sebut sebagai mengumpulkan data. Kalau Anda puas dengan presensi saja, mungkin mudah, apalagi kalau udah pakai sidik jari. Tinggal datang ke bagian IT, serahkan surat tugas dari bos untuk ambil data, terus tarik datanya, dapat poin nomor 2. Tapi kalau Anda nggak yakin bahwa itu adalah hal yang akurat, Anda perlu menggunakan produktivitas, maka harus pakai strategi yang berbeda. Di teknik industri, kita akan belajar cara mengukur hal-hal yang susah diukur. Kayak kerajinan, semangat kerja, itu semua nanti akan diajari caranya. Semangat kerja kan susah diukurnya kan? Gimana caranya? Kan bukan sebuah benda yang bisa dilihat gitu. Semangat kerjanya ya, kalau orangnya bisa dilihat. Tapi semangatnya, apakah orang yang berseri-seri itu artinya semangat? Orang yang kalem, diam aja artinya nggak bersemangat. Nanti akan diajarkan di kuliah-kuliah berikutnya. Itu baru nomor 2. Poin nomor 2.
Setelah datanya dikumpulkan, kemudian kita melakukan analisis. Misalnya kebetulan yang di perusahaan di pabrik A Anda dapat 100 data dari 100 karyawan. Di B dapat 120 karyawan datanya. Nah, itu dari poin 2. Di poin 3, datanya yang 100 ini diolah, yang 120 juga diolah pakai statistik. Yang paling gampang mungkin pakai rata-rata ya, kalau teman-teman udah belajar itu kan di SMA, rata-rata. Yang misalnya ternyata kerajinan itu skornya 1-10, 10 itu sempurna, rata-rata yang 100 orang di A ini skornya 7,5. Yang di sini skornya adalah 8,5. Nah, kita udah melakukan poin 3. Oke. Poin 3 kira-kira seperti itu. Setelah analisisnya selesai dilakukan, sekarang kita mencoba memahami hasilnya. Rata 7,5, rata 8,5. Makin tinggi makin baik. Oh, berarti kalau dilihat di sini, justru malah yang B lebih tinggi. Karena rata-ratanya lebih tinggi dari A. Itu yang kita sebut memahami hasil. Pak, kenapa harus ada tahapan nomor 4 sih? Kan udah kelihatan ini gini. Gak usah dari 3 langsung ke yang berikutnya. Karena nanti di dunia real, masalahnya tidak sesederhana ini. Nanti kalau udah belajar statistik dasar, kita akan tahu bahwa membandingkan rata saja itu nggak cukup untuk melihat tingkat kerajinan B dibandingkan A. Anda harus pakai uji t-test misalnya dan seterusnya. Jangan khawatir kalau belum paham istilahnya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi di analisis datanya Anda pakai uji statistik, tidak hanya sekedar rata-rata. Misalnya pakai t-test. T-test itu tes. Ya, seperti ini. Jangan khawatir kalau belum paham ya, nanti akan dipelajari di kuliah statistik. Nah, dari hasil t-test itu nanti akan Anda pakai software. Hasil keluaran dari softwarenya itu akan muncul angka-angka yang buat orang awam itu ajaib. Misalnya dari t-test akan keluar bahwa rata X1-nya tahu, X2-nya tahu, gitu ya. Kemudian p-value-nya akan keluar sama dengan 0,02. 0,02 misalnya seperti itu. Untuk alfa sama dengan 0,05%, signifikan. Nah, plus nanti ada grafik-grafik, ada tabel, ada nilai F dan seterusnya. Jangan khawatir kalau Anda belum paham. Saya juga tidak akan menakut-nakuti. Saya hanya ingin memberi gambaran bahwa output dari uji statistik biasanya tidak sesimpel 7,5 dibandingkan 8,5. Tapi menggunakan bahasa analitik yang cukup susah dipahami kalau kita nggak belajar. Karenanya muncullah tahap 4, pahami hasil. Anak TI langsung paham, oh ini apa maksudnya karena udah belajar statistik. Oke, kalau kita sudah pahami ini, oh ini maksudnya berarti memang benar. Dari angka-angka ini berarti memang ada beda signifikan antara B dan A, malah justru B yang lebih rajin daripada A. Maka tugas Anda adalah membawa hasil yang tadinya di dunia analitik menyeberang kembali ke dunia real. Caranya gimana? Menerjemahkan angka-angka aneh ini, aneh menurut orang awam ini, menjadi bahasa orang awam. Ini penting banget. Jangan Anda copy paste hasil yang dari statistik ini langsung ke laporan akhir terus udah. Karena orang awam, bos Anda mungkin tidak punya background statistik, nggak pernah belajar itu. Begitu dikasih angka ini malah bingung, apa ini maksudnya? Jadi tugas Anda, begitu Anda dapatkan angka-angka ini adalah menginterpretasikannya. Oh, jadi data yang kita dapatkan memang menunjukkan atau menyatakan bahwa tingkat kerajinan karyawan di B itu rata-rata lebih tinggi daripada A secara statistik signifikan. Itu poin nomor 5. Ya. Bahasanya mudah kan? Bisa dipahami.
karena kita melakukan interpretasi hasil. Setelah hasil interpretasinya dilakukan, kita laporkan atau susun laporannya, entah itu dokumen atau PowerPoint yang tadi minta di print ya di print, dicetak, taruh di sana. Itu adalah laporan hasil. Kadang-kadang kita diminta presentasi juga. Makanya anak TI itu di kuliah 4 tahun ini banyak banget melakukan presentasi di kelas. Tugas-tugasnya presentasi banyak banget. Oke. Nah, kalau untuk fresh graduate tadi, tugas Anda biasanya selesai sampai karena Anda adalah data analis atau analis data. Tugasnya sampai di melaporkan hasil. Tahapan ketujuh adalah membuat keputusan berdasarkan laporan. Itu akan dilakukan oleh orang beberapa level di atas Anda. Mungkin bos Anda tadi. Mungkin bosnya bos Anda. Kira-kira seperti itu. Setelah tahu bahwa, oh ternyata dugaan awal kita salah, gitu ya, bosnya bos Anda bilang gitu, justru yang di Subang itu lebih rajin, maka dia akhirnya mengambil beberapa keputusan untuk membuat pabrik yang ada di A menjadi lebih rajin. Itu adalah keputusan. Dan tentunya keputusan itu tidak bisa dilakukan Anda sebagai fresh graduate. Nanti kalau Anda sudah 5 tahun kerja di sana, naik dari fresh graduate, analis, jadi bos, supervisor, habis itu naik lagi jadi asisten manager atau bahkan manager atau plan manager, maka saatnya Anda melakukan yang nomor 7 dan 8. Sementara 1-6 dikerjakan anak buah Anda. Jadi masing-masing sudah ada. Itu kalau udah kerja 5 tahun ya. Jadi 1-6 Anda yang nyuruh. 7-8 dilakukan Anda sebagai manajer. Tapi saat Anda fresh graduate, Anda melakukan 1-6, bos Anda melakukan 7-8. Inilah yang kita sebut sebagai satu siklus framework teknik industri dalam kerangka analisis data dan pengambilan keputusan. Setelah keputusan diambil, tentunya dilakukan review. Nanti dilihat apakah keputusan kita baik atau efektif atau tidak. Apakah setelah 3 bulan keputusan diambil, kemudian A akan meningkat menjadi seperti B. Itu yang kita sebut sebagai review. Untuk memastikan bahwa panah ini artinya apa? Memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar keputusan yang sudah diambil benar-benar sudah memecahkan masalah yang ada di poin 1 tadi. Kenapa panah yang tadi itu penting? Karena kadang-kadang kalau kita sudah sibuk melakukan tahapan 2, 3, 4, 5, itu makin lama makin melenceng arah dari pekerjaan kita, tidak lagi mengadres, menyelesaikan hal yang ada di tahap 1. Malah kemana-mana. Sehingga penting buat kita saat sudah sampai di 7 atau 8, mungkin bos kita, akan melakukan review untuk memastikan bahwa solusi yang disarankan itu benar-benar masih align dengan masalah yang tadinya diformulasikan. Dan kalau Anda fresh graduate engineer yang baik, setelah melakukan tahapan 1-7, setelah laporan dibuat, presentasi, pastikan bahwa Anda punya catatan-catatan yang bisa Anda gunakan kalau ada tugas yang sejenis di masa mendatang.